Hello Technolovers! Siapa sangka dalam proses penyusunan kabinet, Jokowi pernah melakukan kesalahan yang mengangkat Archandra sebagai Menteri ESDM yang kala itu memiliki 2 kewarganegaraan. Tentu hal itu menimbulkan kontroversial, sehingga belum genap sebulan atau lebih tepatnya 20 hari, tugas Archandra dipecat dari posisinya tersebut. Siapakah Archandra Thakar hingga Jokowi tertarik memanggilnya? Seberapa hebat Archandra Thakar untuk berkontribusi bagi Indonesia? Sosoknya sempat menimbulkan perbincangan, belum lagi soal status 2 kewarganegaraannya yang sempat ramai diperbincangkan. Lantas, bagaimanakah nasib Menteri ESDM berprestasi yang hanya 20 hari bertugas? Mari kita simak ulasannya berikut ini. Profil. Dilansir dari berbagai sumber, Archandra Thakar lahir di Padang, 10 Oktober 1970 dari pasangan Taharudin dan Zuraida. Pria satu ini dikenal sebagai sosok yang sederhana. Masa-masa remaja ia habiskan di Jalan Hamka, Parupuk Tabing, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Soal pendidikan, anak ke-7 dari 8 bersaudara ini terbilang memiliki pendidikan yang lengkap. Ia bersekolah di SD Angkasa Pura, lalu menyelesaikan sekolah menengah pertama di SMP Tabing, yang kini dikenal sebagai SMP Negeri 13 Padang tahun 1986 dan lanjut ke SMA Negeri 2 Padang. Tak berhenti di situ saja, pria yang akrab disapa Bang Ican ini pun hijrah ke Tanah Jawa untuk melanjutkan kuliah di Institut Teknologi Bandung atau ITB dengan mengambil jurusan teknik mesin dan lulus pada tahun 1994. Setelah lulus kuliah, Archandra Thakar sempat bekerja di Andersen Consulting yang merupakan salah satu perusahaan konsultan finance yang berada di Jakarta. Selang 2 tahun atau lebih, tepatnya pada tahun 1996, ia mendapatkan beasiswa kuliah di Texas A&M University of America dari PT Timah dengan jurusan Ocean Engineering. Setelah mendapat gelar master, Archandra ingin kembali ke tanah air, namun keadaan PT Timah yang memberikannya beasiswa sedang kesulitan. Maka dari itu Archandra tetap bertahan di Amerika dengan melanjutkan studi S3 di universitas yang sama dengan jurusan yang sama, sehingga pada tahun 2001 ia pun lulus dan mendapat gelar doktor filosofi. Menariknya, di masa kuliah S2 dan S3-nya Archandra juga terjun ke dunia kerja dengan menjadi asisten peneliti di Offshore Technology Research Center dan Technical Offshore di perusahaan Nobel Denton. Untuk soal asmara, diketahui Archandra Thakar menikah pada tahun 2000. Ia mempersunting gadis Minang bernama Pauline Y. Thakar. Setelah pernikahan tersebut, ia memboyong sang istri ke Amerika Serikat untuk tinggal di sana. Perjalanan karir. Archandra Thakar memang dikenal cerdas. Hal itu terbukti ia memiliki kurang lebih 6 hak paten. Salah satunya teknologi floating platform di Amerika. Meski demikian, hal tersebut tidak membuatnya congkak. Ia tetap rendah diri dan tidak pernah meremehkan orang lain. Setelah malang melintang bekerja di berbagai perusahaan migas di negeri Paman Sam, Archandra Thakar menjadi ahli dalam kilang lepas pantai atau sering disebut offshore. Tak hanya itu saja, ia juga pernah bekerja sebagai asisten peneliti Offshore Technology Research Center pada tahun 1997 hingga 2001, Technical Advisor Nobel Denton pada tahun 2000, peneliti teknik offshore pada tahun 2001 hingga 2006. Terakhir, ia sukses menjabat sebagai Presiden Petroneering di Houston pada tahun 2013 hingga 2016. Diketahui, Petroneering yaitu sebuah perusahaan yang fokus dalam bidang pengembangan teknologi, rekayasa dan desain pengembangan rancang bangun eksplorasi migas lepas pantai. Selain itu, ayah dari 2 anak ini juga telah bekerja dengan penemu dari pengeboran dan produksi sistem mengambang dan compliant spark dan multi-column floater selama 13 tahun terakhir. Meski Archandra Thakar lebih banyak tinggal di Amerika, hampir 20 tahun lamanya, namun ia juga pernah ke Indonesia menjadi salah satu pembicara dalam acara Pertamina EP dalam rangka untuk memaksimalkan lapangan offshore El Parigi pada tahun 2014 silam. Bukan hanya itu saja, Archandra jugalah yang menjadi sosok di balik keberhasilan Presiden Joko Widodo dalam bernegosiasi untuk menarik kembali blok Masela kembali ke tangan Indonesia dengan memutuskan eksplorasi harus onshore bukan offshore.
Dalam Kabinet Jilid 2 tepatnya pada tanggal 27 Juli 2016 lalu, Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet yang dimana Jokowi memberikan kepercayaannya kepada Archandra Thakar untuk menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, menggantikan Sudirman Said. Archandra pun masuk ke dalam kabinet kerja melalui jalur profesional, bukan partai. Kasus kontroversial. Nampaknya pemerintah sudah ngebet dengan kemampuan Archandra di bidang energi, sehingga tidak memeriksa latar belakang Archandra secara seksama. Karena memiliki segudang pengalaman di berbagai perusahaan migas di negeri Paman Sam. Archandra Thakar menjadi ahli dalam kilang lepas pantai atau sering disebut offshore. Maka tak heran jika Jokowi ingin bekerja sama dengan Archandra Thakar. Mengenai penunjukan putra asal Padang Archandra Thakar di Kabinet Joko Widodo sempat bikin gaduh negeri ini. Namanya muncul sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menggantikan Sudirman Said. Namun pasca dilantik menjadi menteri, beredar sebuah rumor yang menyatakan bahwa Archandra telah menjadi warga negara Amerika Serikat melalui proses naturalisasi pada bulan Maret 2012. Karena Indonesia tidak mengakui duit kewarganegaraan, maka otomatis secara hukum seorang warga negara Indonesia akan kehilangan status WNI-nya. Namun menurut penuturan Archandra sendiri, dirinya masuk Indonesia menggunakan paspor Indonesia yang masih berlaku sampai 2017. Pada 15 Agustus 2016, jabatan Menteri Archandra dicopot oleh Presiden Joko Widodo. Mengenai hal tersebut, Archandra beralasan ia harus memiliki paspor Amerika jika ingin mendaftarkan hak paten temuannya, serta memudahkannya dalam membuat proyek strategis di Amerika Serikat. Meskipun pada faktanya mengajukan hak paten di Amerika Serikat tidak perlu memiliki paspor negara tersebut. Di lain sisi, Presiden Jokowi yang merasa Archandra memiliki kemampuan yang mumpuni untuk membenahi sektor ESDM, kemudian dikabarkan memberikan pemulihan kewarganegaraan kepada Archandra lewat jalur khusus. Benar saja, seakan ini adalah pertunjukan sulap. Pada 1 September 2016, Archandra kembali menjadi WNI dan pada tanggal 14 Oktober 2016 atau 2 bulan usai pemecatan, Archandra ditarik kembali menjadi Wakil Menteri ESDM mendampingi Ignatius Jonan. Keputusan Jokowi ini sempat memicu kontroversi karena Jokowi dianggap melakukan pelanggaran hukum. Padahal mungkin saja Presiden Jokowi melakukan itu agar mengamankan Archandra yang merupakan aset bangsa dengan segudang temuannya yang telah diakui oleh dunia, yang dimana kalau terlambat sedikit saja, Indonesia hanya bisa berlapang dada melihat salah satu putra terbaik bangsa diambil negara lain. Kabar sekarang. Saat ini Archandra Thakar masih tinggal di Indonesia, yang juga menempati jabatan sebagai Komisaris Utama PT Perusahaan Gas Negara atau PGN Tbk. Perusahaan milik negara yang bergerak di bidang transmisi dan distribusi gas bumi di perusahaan ini, kepemimpinan Archandra terbilang memuaskan. Pada tahun 2022 saja, PT PGN mendapatkan laba bersih dari pendapatan sebesar 3,6 miliar US dollar atau setara dengan 56.548.260 juta rupiah, serta meningkatkan jangkauan pelanggan baik, unit rumah tangga hingga UMKM yang semakin meluas dari tahun ke tahun. Terlepas dari kontroversinya, Archandra Thakar juga harus diacungi jempol, karena ia rela melepas pekerjaan di Amerika Serikat dengan gaji miliaran rupiah per bulan demi mengabdi di tanah air yang gajinya mungkin paling banyak berkisar di angka puluhan hingga ratusan juta rupiah. Jadi gimana? Udah tahu kan kabar sosok satu ini? Apakah kalian mengenal sosok ini atau baru mendengarnya? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar. By the way, thanks for watching and see you next video.